Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba membedah sebuah teks yang membahas alasan-alasan di balik pernikahan Nabi Muhammad yang lebih dari satu. Penting untuk dicatat, kita akan menyajikan argumen ini secara netral ya. Jadi fokus kita murni pada apa yang dijelaskan dalam naskah sumbernya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Kenapa sih Nabi Muhammad punya banyak istri? Pertanyaan inilah yang menjadi pusat dari seluruh pembahasan teks sumber yang akan kita gali bersama-sama. Oke, ini gambaran perjalanan kita. Kita akan mulai dengan membongkar asumsi-asumsi umum, lalu kita lihat tujuan besarnya, gali hikmah di balik pernikahan-pernikahan spesifik, bahas soal dispensasi khusus, dan terakhir, kita simpulkan semuanya dengan analisis final dari teks sumber ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Uniknya, teks ini tuh nggak langsung menjawab pertanyaannya, tapi justru menantang asumsi di baliknya, yaitu anggapan umum kalau pernikahan-pernikahan ini dilandasi oleh hasrat pribadi semata. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami, sir. Teks sumber ini mendasarkan semua argumennya pada sir, yaitu studi yang sangat mendalam tentang riwayat hidup Nabi. Kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan kalau analisisnya itu bukan sekedar opini, tapi berakar pada sebuah tradisi keilmuan. Nah, lihat lini masa ini. Ini adalah argumen utama dari teks sumbernya yang disajikan secara visual. Coba perhatikan, beliau itu menjalani 23 tahun pernikahan monogami dengan Khadijah, yang usianya bahkan lebih tua. Pernikahan-pernikahan lainnya justru baru terjadi setelah beliau berusia di atas 53 tahun. Menurut teks ini poin yang krusial banget. Kenapa? Karena ini terjadi di usia di mana gairah duniawi itu biasanya sudah menurun, bukan di puncak masa muda. Jadi poin utamanya adalah kontras yang sangat tajam ini. Menurut teks sumber, kalau saja motivasinya adalah hasrat anak muda, ya logikanya pernikahan jamak itu akan terjadi di awal-awal kehidupannya dong, bukan di usia senja. Nah, inilah fondasi argumen mereka untuk membantah asumsi awal tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Setelah membantah asumsi dasar, teks ini kemudian memaparkan beberapa kategori tujuan yang lebih besar di balik pernikahan-pernikahan tersebut, sesuatu yang melampaui alasan-alasan pribadi. Sumber ini mengelompokkan hikmah pernikahan itu ke dalam 4 pilar utama, yaitu untuk tujuan pendidikan, lalu untuk membangun aliansi sosial dan politik, untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang, dan yang terakhir untuk menghapus tabu sosial yang sudah mengakar. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar pertama, pendidikan. Teks ini berargumen kalau banyak banget aspek ajaran agama, terutama yang menyangkut kehidupan keluarga dan ranah privat wanita, yang nggak mungkin diajarkan secara terbuka oleh Nabi kepada kaum perempuan. Nah, disinilah peran para istri jadi sangat penting. Mereka itu ibaratnya jembatan pengetahuan, guru, dan rujukan langsung bagi para wanita lainnya pada saat itu. Sekarang, kita masuk ke intinya. Kita akan lihat bagaimana naskah sumber ini mengurai hikmah di balik beberapa pernikahan yang spesifik, satu persatu, kasus per kasus. Kita mulai dari pernikahan dengan Aisyah. Menurut teks ini, tujuannya itu ada 2 lapis. Yang pertama, untuk mempererat ikatan dengan sahabat terdekatnya, Abu Bakar, dan yang kedua, ini tujuan jangka panjang yang sangat-sangat strategis. Begini penjelasannya. Pernikahan dengan Aisyah itu, menurut sumber ini, adalah sebuah investasi untuk masa depan umat. Kecerdasannya yang luar biasa dan usianya yang masih muda memungkinkannya menyerap ilmu langsung dari Nabi dalam waktu yang sangat lama untuk kemudian diajarkan lagi ke generasi-generasi berikutnya. Jadi, teks ini memposisikan beliau sebagai seorang calon guru besar yang memang dipersiapkan secara khusus. Sekarang, kita beralih ke pernikahan dengan Ummu Salamah dan Saudah. Teks sumber mengelompokkan kedua pernikahan ini dalam satu kategori yang sama, yaitu tindakan welas asih dan tanggung jawab sosial. Kisah mereka ini benar-benar menyentuh. Keduanya adalah perempuan yang sudah berkorban begitu banyak demi keyakinan mereka, kehilangan suami, dan akhirnya berada dalam posisi yang sangat rentan. Menurut teks, pernikahan Nabi dengan mereka adalah cara untuk mengangkat kembali martabat mereka, memberikan jaminan keamanan, dan menunjukkan kalau komunitas Islam itu tidak akan menelantarkan para jandanya. Bisa dibilang ini adalah bentuk jaminan sosial pada masa itu. Berikutnya, ini kasus yang sangat spesifik, Zainab binti Jahsy. Nah, naskah sumber menjelaskan kalau pernikahan ini punya tujuan legislatif yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk menghapus sebuah tabu sosial yang sudah mengakar kuat dari zaman pra-Islam atau zaman jahiliyah.
Di sini kita bisa lihat bagaimana sebuah praktek sosial kuno harus diubah melalui teladan langsung. Teks tersebut menjelaskan kalau ini adalah perintah yang sangat berat, bahkan untuk nabi secara pribadi, tapi harus dijalankan untuk menetapkan sebuah hukum yang baru. Pernikahan ini pada akhirnya menjadi sebuah preseden hukum yang menghapus tradisi jahiliyah dan secara tegas membedakan antara hubungan nasab biologis dan hubungan sosial. Nah, di sini kita melihat sisi lain, yaitu sisi kenegarawanan. Pernikahan dengan Juwairiyah dan Syafiyah menurut sumber ini adalah sebuah manuver politik dan sosial yang sangat cerdas. Keduanya berasal dari suku yang baru saja dikalahkan dalam perang. Dengan menikahi mereka, Nabi tidak hanya mengangkat status mereka, tetapi juga mengubah total dinamika hubungan. Musuh berubah jadi kerabat. Bahkan, dalam kasus Juwairiyah, seluruh sukunya dibebaskan. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengubah konflik menjadi aliansi. Tentu saja ada pertanyaan lanjutan, kan? Oke, tapi kenapa Nabi diizinkan punya lebih dari 4 istri, sementara pengikutnya tidak? Mari kita lihat bagaimana teks sumber menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi poin kuncinya adalah konsep pengecualian. Teks ini menyebutnya sebagai sebuah legislasi khusus yang diberikan hanya kepada nabi untuk tujuan-tujuan kenabian yang unik, ya seperti tujuan pendidikan, sosial, politik, dan legislatif yang sudah kita bahas tadi. Sumber ini juga menambahkan, izin ini pun nggak mutlak. Pada satu titik sebuah batasan juga ditetapkan bagi beliau. Oke, mari kita tarik semua benang merahnya dan sampai pada kesimpulan dari analisis teks ini. Sebenarnya, apa sih tesis utama yang ingin disampaikan oleh naskah sumber ini? Nah, inilah ringkasan dari keseluruhan argumennya. Teks ini secara konsisten menyatakan bahwa kalau kita melihat konteks, waktu, dan hasil dari setiap pernikahan, kita akan menemukan sebuah alasan yang jauh melampaui kepentingan pribadi. Setiap pernikahan dilihat sebagai bagian dari sebuah misi yang jauh lebih besar. Untuk menggambarkan kebijaksanaan dalam mengelola rumah tangga yang begitu kompleks, teks sumber ini mengutip sebuah pengamatan menarik yang dikaitkan dengan Bernard Shaw. Pengamatan ini melihat kemampuan Nabi dalam menjaga keadilan di antara begitu banyak istri sebagai bukti kapasitasnya yang luar biasa. Seolah-olah menyelesaikan masalah terbesar itu semudah meminum kopi. Dan kita akhiri ulasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Terlepas dari subjeknya, analisis dari sumber ini menyoroti sebuah tema yang universal, pentingnya konteks. Seberapa sering kita menilai masa lalu dengan kacamata masa kini, dan bagaimana pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sejarah dapat mengubah perspektif kita sepenuhnya. Terima kasih sudah menyimak.